Kalau memang sampai udah pernah bawa unit, banyak udah pernah lah bawa unit itu 1 hari, 2 kali dalam seminggu itu aja, sampai sudah berani. Menurut aku sudah berani untuk mencoba. Tapi kalau nggak pernah sama sekali, terus berusaha nekat seperti itu dengan umur yang semacam itu, jelas istilahnya ibarat masakan tuh belum matang ya, adik pemula ya. Kalau ingin nekat boleh nekat, tapi lihat porsi kita itu di mana, umur kita itu sampai di mana, layak enggak kita itu dengan umur segini bisa bawa unit seperti ini gitu loh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua ya. Semoga diberi kesehatan, selalu dimurahkan rezeki ya buat kita semua. Untuk kesempatan kali ini saya membuat lagi video ngobrol lagi ya. Saya buat video ini hanya ingin berpesan buat adik-adik semua ya. Yang utama ini adik-adik pemula ya, masih muda ya. Ini saya sarankan dengarkan video ini sampai habis, karena sudah terjadi ya. Dan akhirnya teman itu pusing. Ini cerita ini adalah nyata ya, kemarin dalam 4 hari yang lalu, kalau misalnya 4 hari yang lalu itu ada yang WA saya seperti itu. Nah, yang hasilnya akhirnya dia bikin pusing dia sendiri. Jadi ini sebagai masukan buat adik-adik apabila ingin melamar di suatu perusahaan dengan modal sekian, pokoknya yang modal palsu semua itu hati-hati ya. Nah, itu harus sinkronkan dulu dengan keadaan kita ya. Pertama kita punya skill atau enggak, terus umur kita berapa. Yang utama di umur ini bisa HRD itu bisa membaca ini cocok enggak ataupun layak enggak gitu. Nah, oleh karena itu simak video ini sampai selesai agar tidak salah paham ya, maksud dan tujuan saya membuat video ini, oke? Bella, ini ada cerita seperti ini ya. Jadi teman ini udah 1 bulan yang lalu kalau nggak salah, pokoknya saya udah lupa, dan saya nggak bisa men-screenshotkan hasil WA-nya karena waktu itu saya lupa ya, karena di WA saya setting kalau nomor baru yang nggak saya kenal tuh masuk, itu saya setting hitungan berapa jam hilang gitu loh, yang terhapus loh. Jadi waktu itu saya lihat udah nggak ada gitu loh. Itu sebagai dia pertama waktu itu minta modul ya. Pertama kenalan dia di YouTube, habis itu dia Instagram, habis itu dia lari ke WA gara-gara dia minta modul kan harus bisa kirimkan lewat WA. Jadi saya kirimlah modul buat dia minta modul 785, oke saya kasih. Terus dia berusaha mengikuti video-video saya, yaitu ya dibilang scan apa segala macam, dia berusaha, oke. Akhirnya dia dapat SIM juga, dia dapat B2 ya, dia dapat B2 SIM-nya. Terus pengalaman kerja dia juga udah scan mungkin ya, udah punya, pokoknya lengkap, udah. Tinggal satu dia sertifikat udah ada gitu loh. Nah, terus dia mencoba untuk melamar di salah satu perusahaan, padahal dia nggak punya pengalaman sama sekali gitu loh. Nah, saya sudah bilang sama dia sebenarnya, kalau memang kau pengalamannya sarana ya cari sarana, kalau memang pengalamanmu DT ya cari DT gitu loh. Jangan terlalu tinggi dulu gitu loh, cari yang bawah-bawah aja dulu gitu maksudnya. Tapi dia tetap ngeyel mungkin ya, dia ingin bawa HD ya dengan model pengalaman dia nonton di YouTube segala macam. Oke, mungkin dia otaknya cerdas ya, teman ini mungkin kok aku otaknya cerdas, bisa menghafal semua kontrol panel-panel, dia bisa menghafal semua pada waktu tes. Dia lolos mas, terus terang dia ngomong sama aku, dia mulai interview lolos, terus pokoknya masuk berkas tuh kan, di model pengalaman sekian itu lolos mas, sekian pengalaman lolos, habis itu tes interview lolos, tes tulis juga lolos, sampai MCU dia lolos mas, Nah, sesudah sampai MCU dia lolos, kan dia sama sekali belum pernah mancal unit besar ya, HD atau gimana ya. Nah, saya nggak tahu nih, pertama saya nggak tahu dia itu umur berapa gitu loh. Jadi habis itu jadi panggil gitu, sampai lolos MCU sudah fit segala macam. Nah, terus dijadwalkan tanggal sekian sampean berangkat ke perusahaan ini nanti dijemput begini dengan membawa perlengkapan ya kan. Perlengkapan itu berkas-berkas asli semua, ijazah asli segala macam untuk dicocokkan. Yang satu ini yang wajib katanya ya, harus ada sertifikat begitu kan. Nah, terus dia bingung lah kan, dia kan nggak punya sertifikat, dia nggak ada berpikir untuk scan sertifikat segala macam gitu. Tapi karena pakai pengalaman udah lolos, sudah aman menurut dia kan. Terus dipanggil harus pakai sertifikat, bilangnya begitu. Nah, terus dia tanya sama aku, gimana bang, ini aku dipaksa harus punya sertifikat segala macam. Tapi kalau ada kita ditunda, bilang gitu. Bilang, bisa begitu ya, kau lolos semua kan? Lolos, bilang dia begitu kan. Terus aku tanya lah, kamu umur berapa? Bilang gitu kan. Umur 22 jalan 23. Nah, gitu. Nah, ini kesimpulannya di sini, Mas.
Jadi kita kalau mau coba-coba seperti itu, kita lihat dulu umur kita, Mas. Kenapa ya? Kita lihat dulu umur kita. Kenapa? Karena ini yang perlu diketahui ya buat adik-adik pemula yang nekat-nekat ya, ingin nekat. Lihat dulu umur. Kalau umur di 22, 23, itu yang bisa bawa unit ditambang, unit kecil ataupun unit besar, itu yang bisa itu pasti semuanya itu lulusan siswa. Lulusan magang fresh graduate operator ataupun mekanik. Itu Mas ya. Dengarkan ini. Itu pasti lulusan siswa. Yang jelas punya sertifikat gitu. Nah, sampean dilihatnya umur seperti itu, makanya dipaksakan harus mempunyai sertifikat gitu. Karena kalau dengan umur seperti itu, tidak mungkin dong habis tamat SMA masuk ke tambang tanpa pengalaman, tanpa sekolah, tanpa kursus, tanpa magang ya, tanpa ikut siswa seperti program siswa, langsung bawa unit kan tidak mungkin. Gitu. Di situ dia bisa baca. Nah, dengan sampean nanti dipaksanya membawa sertifikat, itu betul. Karena menurut penilaian rekrutmen ini, penilaian HRD ini, sampean itu siswa dengan umur yang semacam itu. Kalau sampai umur semacam itu 23, 22 tanpa sertifikat, itu berarti ketahuan sampai itu bohong. Paham? Kecuali umur sampean sudah 27, 28, yang jelas sampean sudah pernah merasakan bawa sarana, bawa DT, ya kan? Bawa ini, baru meningkat sampai ke HD. Ini dia langsung nembak ke HD. Nah, tanpa sertifikat, jelas nggak boleh. Jelas di situ ketahuan sampean tuh nembak, sampean tuh bohong, sampean tuh nipu, sampean tuh berusaha membuali gitu loh. Walaupun mungkin sampean bisa, tapi nggak mungkin dengan umur seperti itu langsung bisa gitu loh, nggak mungkin. Nah, dia terus pusing. Nah, kali ini akhirnya jadi bumerang buat diri dia sendiri. Dia pusing mau balik suruh sertifikat nggak ada, ya kan? Nah, akhirnya pendingannya bilang sendiri, yang nggak ada sertifikat Pak, dipending dulu. Nah, akhirnya seperti itu. Makanya dia berusaha cari sertifikat. Nah, terus dia tanya lagi lah, terus nanti saya sertifikat, terus saya buat unitnya gimana. Dah. Itulah yang aku bilang, lamarlah sesuai kemampuan gitu. Bukan saya apa ya, bikin down semangat, bukan. Kalau memang sampai udah pernah bawa unit, namanya udah pernah lah bawa unit itu 1 hari, 2 kali dalam seminggu itu aja, sampai sudah berani. Menurut aku sudah berani untuk mencoba. Tapi kalau nggak pernah sama sekali, terus berusaha nekat seperti itu dengan umur yang semacam itu, jelas istilahnya ibarat masakan tuh belum matang gitu loh. Ibarat masakan tuh adik yang masih berumur segitu tuh belum matang. Nah, makanya diadakannya itu non skill fresh graduate yang magang ya kan. Nah, jadikan siswa dulu selama setahun, makanya dimasak dulu, diolah dulu. Nah, skill anak itu diolah dulu. Itulah fungsinya adalah adanya program fresh graduate. Jadi kalau tanpa ada program fresh graduate dengan umur segitu, tidak mungkin bisa bawa alat. Gitu. Ya, kesimpulannya di situ. Jadi buat adik-adik pemula, ya, kalau ingin nekat boleh nekat, tapi lihat porsi kita itu di mana, umur kita itu sampai di mana, layak enggak kita itu dengan umur segini bisa membawa unit seperti ini gitu loh. Tapi mungkin kalau dia melamarnya sarana mungkin masih wajar gitu loh, ataupun DT mungkin masih wajar. Tapi kalau yang unit berupa alat berat kayak HD, Exa 2000 ataupun segala macam, Arctic segala macam, itu kayaknya berat karena itu udah tingkat tertingginya, tingkat tinggi sudah. Kalau DT mungkin wajar, dia punya truk di rumah, mungkinnya bisa aja gitu loh. Oke, saya rasa itu aja ya. Saya rasa itu aja video dari saya ya. Semoga video yang hanya singkat ini, pesan singkat saya ini buat adik-adik pemula yang masih setia di channel saya, bisa bermanfaat ya, dan bisa direnungkan. Bukan saya membuat down, bukan, tapi ini nyata. Jangan sampai nanti jadi bumerang buat kalian ya. Kalian pusing sendiri, akhirnya sampean bisa down juga akhirnya gitu. Oke, demikian video yang saya ini. Saya mohon maaf jika ada bahasa yang kurang baik, kalimat yang kurang enak didengar. Oke, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.